Baik, kembali lagi di acara Ngopi. Ngobrol bareng Papi. Yes. Oke, kembali bersama channel saya Nuri saja. Kali ini kita adakan wawancara spontan. Kita culik nih. Ini meja kerja beliau ini ya. Di channel beliau sekarang ini sedang tenar di dunia lain. Ya. Ceritanya acara ngopi sedang dibajak orang gitu. Iya. Biasanya kan saya jadi host. Ini saya malah jadi bintang tamu. Betul. Sekali-kali ya host itu dijadikan bintang tamu. Iya. Soalnya aku juga pernah gitu. Baik, kali ini sengaja kita tampilkan beliau yang luar biasa, YouTuber yang sekarang ini sedang naik daun di SMK Tunas Harapan Pate. Naik pohon. Siapa lagi kalau Bang Papi? Ya, terima kasih Mbak Nuri. Nah, ini Mas Papi ya, saya nggak tahu nih manggilnya gimana. Ya Papi aja. Papi aja ya, Mas Papi. Mas Papi. Ini nih. Di event-event dalam brainstorming ya, video panjenengan selalu bilang ngopi ya, ngopi ngobrol bareng Papi. Nah ini ada dua kata yang menarik ini. Ya, yang pertama itu ngopi, kemudian kata Papi. Saya jelaskan satu persatu ya. Betul. Cocok. Bintang tamunya pinter. Di acara podcast ngopi itu sebenarnya bukan program saya secara pribadi. Itu sebenarnya programnya tim teman-teman. Tapi pakai channel saya gitu aja. Wah, luar biasa. Teman-teman mana? Itu teman-teman pro itu. Biasanya banyak karena ini sudah siang ya, tinggal dikit. Nanti kapan-kapan saya pengen krunya kita undang juga besok-besok ya. Bisa. Kru ngopi itu seperti apa? Jadi intinya itu podcast itu bukan acara saya, tapi memang acara anak-anak. Ya kebetulan waktu itu di channel saya kan yang paling jalan sendiri daripada channel yang lain. Artinya subscribernya udah banyak, terus view-nya juga sudah banyak gitu, terus ditaruhlah di channel saya itu. Nah awalnya saya kan ditawari program bikin video bersama, oke enggak apa-apa gitu kan. Nah, saya tidak nemu. Nah, teman-teman itu yang nemu ide kalau mau bikin podcast. Nah setelah jalan ternyata nggak ada yang mau jadi host. Kalau aku ya rekso jadi host ya. Akhirnya ya saya mau tidak mau gitu. Itu awal mula acara ngopi itu gitu. Tapi namanya dulu belum ngopi. Apa itu namanya? Teman-teman itu ngusulin namanya apa Pak Selamat? Pispot. Nah, Pispot. Sini. Itu kalau kameranya bisa muter. Sini. Ya, namanya dulu diusulkan sama Pak Selamat Pispot, Pak Piso and Podcast. Tapi kok Pispot itu konotasinya kan negatif. Jadi saya tuh menolak. Menolak namanya gitu. Oke, jadi tahu ya. Itulah sejarah adanya ngopi pertama kali di SMK Tunas Harapan Pate. Ini lagi booming ya, luar biasa. Dan tidak kalah menariknya, pinternya beliau itu mencari bintang tamu yang cantik luar biasa. Itu yang keluar belum seberapa ya? Oh ya? Belum, di list masih panjang ya. Cantik. Biasanya saya kan males ini puasa mau ngadain podcast itu agak males saya. Oh gitu ya, khawatir nanti batal kali ya. Ya enggak, tapi males aja. Ya, pertanyaan menarik nih. Ya, saya yang pertama ini nanti merembet tentang monetis ya. Sekarang kan sudah monetis nih. Nah, tapi kita belum tanya monetis dulu. Bagaimana sih perasaan Papi ketika mewawancarai yang satu ini nih? Apa? Ya, itu. Siapa yang paling mengena di antara bintang tamu yang paling spesial? Nanti disebutkan salah satu yang lain. Enggak, off the record ya. Hanya kita yang tahu, saudara. Tenang aja. Ya nanti saya jawab ya. Ini saya kan belum selesai tadi. Ciri-cirinya. Enggak tadi loh, kenapa ngopi gitu. Iya. Saya belum selesai tadi pas. Oh gitu, belum selesai ngopi. Ngopi lagi enggak apa-apa. Kan saya perlu tambah biar enggak timbul pertanyaan. Yes. Ya. Mengapa namanya ngopi ya? Karena tadi saya kan nolak nama Pispot tadi kan. Terus saya cari nama-nama sendiri, ketemulah ngopi terus akronimnya apa ya, ngobrol bareng. Nah, kenapa kok
kok Papi gitu. Itu karena ya sebutan anak-anak ke saya. Jadi nama saya keren sekali gitu. Saking kerennya itu kalau mau disebutkan susah. Akhirnya Ya, anak-anak, murid-murid maksudnya itu kalau manggil saya di sekolah biasanya ya Papi. wah, yo Papi guys. Karena mungkin Guys, Papi guys, rak muati. interpretasi dari kedekatan mungkin. Iya. Jadi awalnya dulu ya formal gitu, Pak. Terus angkatan berikutnya ganti, ada yang manggil Kak. Kakak. Nah, kan saya kan pembina ekstra juga kan. Kalau di ekstra kan anak-anak itu manggilnya kan Kak. Ekstra apa ya yang panggil Papi baru kali ini? Nah, lama-lama mungkin dipanggil Kak kan nggak enak. Karena usia semakin di sini kan usianya kan makin jauh. Kalau Kak itu kan angkatan dulu kan masih pantas itu saya dipanggil Kak. Semakin ke sini gap usia makin jauh ya, panggilan kesayangannya ganti jadi Papi. Ya saya terima saja, kan bukan saya ngusulkan ya. Papi ya, panggilan dari Mas Rofi oleh anak-anak. Itu Baik. kenapa ngobrol bareng Pak. Oh, oke. Dan sekarang sudah jalan ya? Ya, sudah jalan. Kemudian, nah ini kembali ke sebenarnya kalau masalah kopi itu, kalau saya sendiri punya filosofi tentang kopi itu sama halnya mungkin pada diri saya. Kopi itu bagi saya sesuatu yang awalnya itu kelihatan pahit, ya kan, dan dirasakan pahit, kemudian dimasukkan dalam air dan hilang itu secara zat kopinya, tapi harum warnanya. Artinya, jadi saya mungkin berpendapat kita ini sekarang wujud suatu saat akan hilang, tetapi akan harum baunya. Meskipun kita hilang, tapi kita sudah memberikan sesuatu pada di sekitarnya. Seperti itu. Prabu dengan apa gitu. Alah yo. Wis itu terlalu jeruk. Nah, baik. Tadi bagaimana sih perasaan ketika panjenengan itu mau wawancari cewek-cewek cantik? Ya gini, perasaannya seneng sih. Sebenarnya off the record sebenarnya sebelum saya bikin acara ngopi itu jauh beberapa tahun sebelumnya sudah batak dulu aja. Saya itu sudah punya acara sebenarnya. Enggak, ya mau saya bikin YouTube gitu, cuma saya kurang pede. Nama acaranya apa ya? Pokoknya gitu saya ngajak bintang tamu ngobrol sambil makan. Jadi saya ajak ke warung-warung makan gitu. Tapi nggak di vlog ya? Ya di syuting. Oh, di syuting juga? Ya biasanya kayak di rumah cafe gitu yang view-nya bagus, terus ngambil gambarnya juga enak gitu. Syuting. Nama acara lupa saya. Diupload juga? Lah itu masalahnya saya kurang percaya diri. Ya maklum namanya awal-awal kan. Mungkin saya merasa videonya kok kurang, kualitasnya kurang bagus dan seterusnya. Akhirnya ya nggak jadi diupload. Nah pengalaman kalau ditarik ke belakang lagi itu dulu kan di jurusan broadcast kan saya pernah bikin acara di sana namanya Beranda Adiwiyata, masih awal-awal Adiwiyata gitu. Itu berupa talk show, jadi saya jadi hostnya, terus ada bintang tamu, kita bicara mengenai masalah lingkungan walaupun hanya jalan berapa episode saja. Tapi itu runut peristiwa, timelinenya kayak gitu. Sampai akhirnya jadi podcast ngopi. Pertanyaan sama jawabannya terlalu jauh. Bagaimana perasaan mewawancari ini kemana-mana dulu? Ayo kembali pertanyaan. Lah ada kaitannya. Nah perasaannya bagaimana? Ya sebenarnya perasaannya ya biasa-biasa saja karena itu sudah sesuatu yang sudah pernah saya lakukan. Nah di acara saya yang makan di warung makan itu memang sudah dulu saya setting memang bintang tamunya cantik-cantik. Oh gitu. Sudah setting kayak gitu. Oh betul sekali. Jadi saya tuh seneng kalau ngelihat Pak Rofi itu mulai tampil ngopi. Wah ini bintang tamunya siapa lagi ya? Besok siapa lagi? Jadi itu penasaran ya. Ya itu kan apalagi jualan. Sisa-sisa anak pemesinan pengelasan otomotif itu, wah seneng banget itu. Sini nungguin. Kemarin itu kan baru guru-guru kan. Nah yang sesuai kan belum saya tampil kan. Wah luar biasa. Kita punya stok banyak dari. Stok ada. Luar biasa. Kalau saya lanjut mungkin bisa sampai 11 episode ke depan itu sudah ada. Mungkin diantara beberapa bintang tamu nih yang mungkin tergokil atau mungkin paling mengena di hati panjenengan entah apa gitu ya, bukan mengena dalam arti tanda petik yang negatif yang berkesan gitu. Iya betul lah. Yang berkesan ketika bintang tamunya itu Bu Soleka. Bu Soleka, jangan lupa subscribe channel ini, di share. Ya, berkesannya karena di luar yang kita setting gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah video itu ada yang segmen di mana beliau itu nangis. Yang saya itu tidak
tidak ada di luar gambaran gitu ekspektasi sih. ya. Iya. Nangis. Kenapa itu? Kamu sakitnya atau gimana itu kok nangis? Enggak kan, itu kan cerita pengalaman hidup. Oh. Ya sebenarnya sebelumnya di balik layar kita syuting ngopi itu kan kita mesti ada tektokan gitu kan antara saya dengan bintang tamu. TikTok itu aplikasi atau ngomong-ngomong maksudnya? Tektokan itu kayak apa ya? Ya mencocokkan. Oh, Kita chatting gitu. kita nanti mau ngobrolin apa? Oh, gitu. tak pikir main TikTok dulu gitu loh yang lagu-lagu. Enggak. Istilahnya itu Iya. tektokan gitu. Kita tektokan itu kita nanti mau ngobrol apa. Nanti kalau saya Rencanakan. pertanyaan gini kira-kira Anda bisa jawab atau tidak, atau jawaban Anda gimana? Kita sudah obrolkan di luar syuting. Nah, berarti sebelum kita itu tampil harus ada pembicaraan Iya, sebelumnya. ada persiapan. Saya nggak pernah begitu. Lah ya segmen yang nangis-nangis itu nggak ada di tektokan kita. Ceritanya itu apa itu kok bisa begitu ya? Kan pengalaman hidup itu beliau menceritakan. Ya waktu itu pertanyaan saya sih pengennya umum, tapi tiba-tiba beliau menceritakan ibunya beliau almarhum. Iya. Nah, itu yang mungkin yang membuat beliau menangis itu. Iya. Nah itu di luar bukan di luar kendali, tapi di luar prediksi saya. Kalau saya tahu nanti ada segmen nangis, saya siapkan tisu. Gitu. Oh gitu ya. Berarti ke depan panjenengan sudah tisu, ya kan seperti itu. Kalau saya nanti kapan-kapan diundang, ya boleh tambahin buah gitu kan. Ya. Tapi macam-macam sih, memang bintang tamu macam-macam. Ya selepas dari itu karena tadi menyebut masalah ibunya Bu Soleka, saya juga karena pernah ketemu beliau langsung, ya kita juga dulu sering ngobrol, ya tak anggap kayak saudara dan orang tua. Saya sering kadang juga ya diomel-omelin, diomongi juga. Semoga beliau baik di sisi Tuhan dan diterima segala amalannya dan sana tenang. Dan Bu Soleka harus easygoing dan happy untuk menempuh hidup yang lebih baik. Ya, amin. Nah sekarang Ya, pertanyaan yang lain. pertanyaan berikutnya, Ya. Mas Papi, ya Mas Papi. Nih, Mas Papi ini sekarang saya dengar-dengar kan sudah monetes, ya. Ya, channel YouTube-nya alhamdulillah. Iya. Itu kan syaratnya apa? Ya, biar nanti teman-teman juga tahu. Dan bagaimana sih untuk kita bisa mencapai monetes itu? Karena saya yakin teman-teman di luar sana juga pengen tuh seperti itu. Ya. Ya. Jadi pertanyaan yang sebenarnya gimana ya? Saya tuh ber-YouTube kan atas perintah Anda. Jangan dibilang di sini. Saya bikin channel YouTube itu atas motivasi dari Bapak ini. Awalnya ya itu tadi, saya kan YouTube gitu, saya dulu terus terang ya. Pak Nuri ku ngapain bikin channel YouTube? Apa bisa orang biasa itu monetis gitu? Saya tidak percaya itu. Serius, sebenarnya sudah dari sekian lama itu. 2013. Saya itu dalam pikiran saya itu nggak percaya kalau orang biasa itu bisa memonetisasi YouTube-nya. Karena di pikiran saya yang paling iso ya artis gitu. Kita mah siapa gitu. Tapi sejak bulan Oktober kalau tidak salah, awal Oktober lah, Pak Nuri ngomong ke saya kalau channelnya bisa dimonetis, itu saya surprise, wow gitu. Sejak saat itu ya beliau sering motivasi saya untuk bikin channel itu, biasa bikin. Tapi sebenarnya kalau monetis cepat Pak, 2 bulan ya, bisa Oh monetis. kan, saya itu buat 5 tahun guys bisa monetis. Jadi tepatnya di hari raya tahun lalu. Hari raya itu Bisa, ya. pas ke hari raya langsung saya monetis. Ya, jadi ini sudah hampir 1 tahun ya. Berarti Belum? hampir. Ini kan bulan puasa. Siapa yang channel? Saya. Oh, channel. Gitu. Iya. Kalau Pak Robi luar biasa 2 bulan bulan. yang ngebut. Wah, tek baru. Hah? Aku ya bingung. Wah. Ya, tapi jangan dulu lihat 2 bulannya, kan prosesnya juga panjang. Ya kalau dirunut timeline terus nih ngomong. Timelinenya gini, saya Oktober termotivasi oleh Pak Nuri untuk bikin channel YouTube, barulah bikin pertama. Terus saya bikin macam-macam, ganti-ganti konten. Begitu nemu konten yang menarik, saya langsung konsisten dengan konten itu. Selang 2 bulan bisa monetis, tapi gagal. Tuh kan. Gagal. Bisa Jadi, monetis tapi gagal. Nah, gitu. Apa itu kegagalannya di mana itu? Supaya nanti teman-teman tahu nih, penasaran ya. Ya. Gagalnya itu pertama karena kebanyakan terkena copyright. Saya kan tidak tahu mana yang copyright mana tidak. Toh juga kan tidak ada tulisannya kalau saya upload Anda kena copyright kan tidak.
baru tahunya kalau kena copyright ya pas monetis itu. Jadi saya sudah upload hampir 200 video hampir, baru saya monetis rata-rata kena copyright dan gagal. Dan tahu nggak gagalnya berapa kali saya itu? Berapa kali? 3 kali. Luar biasa. Masalahnya setiap kali gagal monetis kan harus nunggu sebulan baru bisa mengajukan monetis lagi. Berarti gagal lagi, daftar lagi, gagal lagi sampai daftar lagi, gagal lagi. Baru yang keempat baru. Kalau saya 1 kali gagal gara-gara salah kode verifikasi. Cepat berarti. Oh. Kegagalannya lebih sedikit. Tapi bangunnya lama, hamilnya itu Bangunnya lama mau iya. percaya. Nah, ngomong-ngomong udah berapa video nih sekarang ini? Kira-kira? Lupa aku ya. Videoku kan macam-macam. Yang pertama itu video amburadul, ada 7 mungkin. Terus ngopi itu sendiri sudah berapa episode ya? Aku nggak pernah nulis episode masalahnya. Oh gitu. Ya, mungkin 7 mungkin loh ya. Jadi perkiraan totalnya video? Ya, nggak ada 30. Wih, Udah 9. nggak ada 30 ya? Iya. Tapi terakhir prosesnya project tadi yang 200 itu proses penjaringan untuk bisa. ya itu kan awal. Itu toh kehapus semua kok. Dari hampir 200 itu tak hapus semua karena kena copyright. Cuma nyisain berapa yang kena copyright. Mungkin ya 7 itu, 6 atau 7 itu yang nggak kena copyright, itu yang tak sisa. Jadi saya juga sama kemarin beberapa saya delete dan lumayan nih sekarang 950-an Video. ya sama amburadul semua ya kan. Karena memang untuk sejarah hidup ya, jadi sudah biarin lah itu kan. Ya itu makanya channelnya nulis saja Nuria seperti itulah. Oke, kemudian nih bagaimana nih perasaannya ketika panjenengan itu diterima monetis? Yang awalnya tadi pikiran panjenengan apa mungkin kan begitu? Ya. Ya. Perasaannya tentu ya senang sih. Senang saya bisa mengajukan monetis dan ya itu barokahnya acara ngopi bisa monetis. Mungkin kalau waktu itu teman-teman nggak mendorong saya bikin acara ngopi, mungkin sampai sekarang mungkin belum monetis. Ya barokahnya ada ngopi terus monetis. Oh, gitu. Nah, cuma ya mohon maaf ke pemirsa saya itu berapa minggu ini kan saya nggak upload ngopi karena puasa memang. Tapi di sela-sela saya nggak ngupload acara ngopi, saya kan upload yang lain sebisa. Berarti campur juga nih videonya? Enggak sih, lebih ke berita yang benar-benar yang tak upload. Sama ngurusi ini belajar juga. Oke. Kemudian ini menurut panjenengan ya selain dari masalah perasaan tadi, apa mungkin manfaat yang bisa didapatkan setelah kita monetis? Manfaat Ya, misalkan untuk apa, untuk siapa, bagaimana, terutama juga untuk karir bagaimana seperti itu kan. Pak Robi juga sebagai seorang pengajar itu berdampak negatif apa positif gitu seperti itu? Gimana? lebih ke gini sih kalau yang saya rasakan sendiri. Ketika terjun ke YouTube itu saya baru sadar kalau ternyata kalau kita membuat sesuatu dan sesuatu itu berjalan saja ya, tidak ada embel-embel sukses ya. Kita membuat sesuatu dan sesuatu itu bisa jalan, itu tanpa kita sadari kita sudah membuat brand untuk diri kita sendiri. Ada kepuasan juga ya, ada brand. Di samping kepuasan tadi brand. Buktinya kalau brand apa? Pertama, orang kalau ketemu saya, baik itu yang lama kenal maupun baru kenal, pasti tahunya saya adalah host di acara ngopi. Iya. Itu kan sudah brand bahwasanya saya host. Betul. Akhirnya dari brand itu, saya host itu akhirnya saya kan jadi ya paling tidak saya diminta menjadi melakukan hal yang sama, berperan hal yang sama untuk membantu orang-orang. Jadi saya nge-hosti di tempat-tempat yang lain. Luar biasa ya. Itu brand, jadi kita melakukan sesuatu dan berjalan itu akhirnya menjadi sebuah brand untuk kita. Bahasa lainnya adalah jeneng. Ya. Kita dikenal sebagai pelaku kegiatan itu. Betul ya. Kalau Anda ingin jenang, maka carilah jeneng, Anda akan mendapatkan jenang. Nah, artinya Anda mendapatkan brand dan Anda akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan profesi Mas Robi sebagai pengajar. Ya. Kira-kira adakah mungkin manfaat lebih dari panjenengan setelah monetis ini? Manfaat lebih, saya tidak tahu manfaat lebihnya ya. Karena saya juga menaruh saya kan bukan channel saya kan bukan tipikal channel yang dipakai untuk belajar.
saya kalau daring pakai channel yang lain. Oh gitu. Oh khusus ya? Iya, ya kan saya tidak mau mencampur. Ya kemarin itu ada 2 itu yang terpaksa saya hanya coba-coba gitu. Kira-kira kalau channel yang sudah monetis itu ditaruh dikasih video yang saya pakai untuk daring atau belajar itu imbasnya besar apa tidak? Ternyata nggak begitu besar. Betul sekali. Impactnya nggak hampir nggak ada gitu. Ya ada tapi sedikit. Makanya saya juga akhirnya kesel. Sekian. Pengalaman juga dari video-video saya itu ya yang banyak viewernya itu dari video umum. Kayak garangan ya kan. Saya jadi banyak dari termasuk yang ngobrol gini kemarin kan motivasi ngomong ngalor ngidul itu ya banyak yang lihat malah. Kalau pembelajaran nih juga nih, ini kritikan juga nih buat anak-anak semuanya. Video 8 menit rata-rata tayangan 1 menit. 2 menit. Video 5 menit rata-rata tayangan hari itu jam pelajaran diberikan semuanya di Google Classroom. Rata-ratanya cuma 1 menit, 2 menit. Artinya kalian itu ngelomboni bahasanya, bohongi itu dilihatnya cuma depannya tok ya. Ya nggak semua sih, nggak semua ya, ada yang lihat. Cuma rata-rata kan. Rata-rata gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau baca ya baca supaya ulangan itu bisa guys itu. Pak Guru tahu ya, Pak Guru tahu ya. Tapi jadi, mungkin juga gini sih Pak Nur, itu ya. tergantung video materi yang kita tampilkan. Saya kan buat riset untuk bagaimana pembelajaran itu supaya ditonton anak. Betul. Ya itu tadi, saya bandingkan dengan saya membuat video pembelajaran sendiri. Yang ala kadarnya tentu kan saya kan pengetahuan saya terkait membuat video kayak gitu kan rendah. Saya bandingkan dengan pembelajaran yang dibuat orang lain yang lebih bagus. Saya pakai daring itu ternyata ya lebih banyak intensitas menontonnya lebih banyak ketika saya pakai yang orang yang lain yang kualitasnya lebih bagus tadi. Ya betul juga, tapi bisa jadi karena mungkin kalau melihat kita kan bosan. Kalau lihat ya, bisa jadi. Yang kedua itu mungkin apa ya? Saya lupa nanti. Saya mau ngomong apa tadi? Ya intinya gitu, makanya iya saat ini nih, saya ingat ya. Setelah ulangan nilai jelek, Pak nilai jelek, makanya kamu sudah dilihat dulu. Belum lihat Pak, makanya baru itu dilihat itu rame-rame. Ulangannya kedua, ulangi maksud saya. Iya itu baru lihat. Ya maka dari itu saya nggak memproduksi, saya kebanyakan nggak memproduksi video pembelajaran sendiri. Saya pilihkan yang bagus, saya kasih ke anak biar mereka semangat untuk menonton. Kalau saya harus memaksa nonton video yang saya buat kan saya sadar diri video saya masih jelek. Luar biasa. Tapi inilah peran sebagai guru selalu berusaha untuk yang terbaik kepada siswanya ya, luar biasa. Dan pada ini kira-kira bagaimana respon keluarga dan teman-teman sejawat mungkin setelah menjalankan monetes itu? Ya. Gak ada respon. Gak ada respon, nggak tahu ya. Tapi mungkin nanti kalau sudah dapat kiriman pin dari AdSense itu sedikit berbeda kali ya. Nggak tahu, tapi ya kalau ya keluarga itu kan semua punya aktivitas. Ya di keluarga orang beda-beda ya. Ya kebetulan kalau di keluarga itu kan setiap individunya punya aktivitas sendiri-sendiri yang fanatis. Dalam artian fanatis itu kayak gini loh. Hampir kita nggak bisa tahu aktivitasnya satu sama lain secara detail. Ya itu di keluarga itu gitu. Jadi mau ngedeki gitu tahu monetis apa tidak nggak tahu Pak. Betul sekali. Saya juga nggak pernah cerita, atau juga enggak ini. Ya mungkin karena apa ya standar kelayakannya kan mungkin orang masa sih kalau misalnya kita katakanlah bekerja sekolah jelas menghabiskan waktu terus pergi orangnya secara fisik. Kalau di sini kita itu cuma ngobrol-ngobrol di sini dan bahkan keluarga kita juga nggak tahu. Tapi insya Allah nanti kalau sudah mendapatkan hasil dari YouTube, nah seperti sekarang ini alhamdulillah istri saya itu pekerjaannya tambah banyak. Karena dan banyak di rumah makin sayang. Kenapa ya? Iya. Ya, jadi paling banyak di rumah dan juga makin sayang karena semakin banyak di rumah itu uangnya tambah banyak. Karena ngerti ada sesuatu yang lain di balik itu. Ya, saya doakan semoga nanti bisa bermanfaat dan ini juga saya mengajak Mas Rofi dan teman-teman jangan pernah berhenti untuk memberikan terbaik atau karya kepada orang lain melalui media yang kita punya ini, kemudian memotivasi mereka untuk menjadi YouTuber. Entah apa motivasinya, yang penting videonya positif gitu. Seperti itu. Iya, positif. Artinya ya jauhi sara. Ya kalau negatif kan nggak jadi ya. Ya positif terus Mas, karena udah 4 ya.
Ya jangan bikin video negatif, kan kita tidak tahu yang nonton siapa. Nah, saya nonton anak-anak kan. Khawatir saya sudah di kuburan nanti video saya melayang di udara ya. Terus banyak yang lihat termotivasi gimana? Iya. Nah, jadi oke guys, jadi itu cuplikan kita bicara sama Mas Papi. Cuplikan 25 menit ya cuplikan. Bagi saya cuplikan ya. Ini cuplikan ya, dagingnya besok ya. Tapi mungkin dari pembelajaran ini kita bisa mengambil hikmahnya dan tips untuk Anda semuanya, jangan pernah berhenti dan hargailah dirimu sendiri dengan karya-karyamu saat ini dan apa adanya. Ya, sekian dari saya, jangan lupa dimanapun ada sekolahan, kapanpun ada jam pelajaran dan siapapun guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.